Ya, kita duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Yang amat berbahagia pasangan pengantin Ana Mutiara Putri dengan Muhammad Faza. Jawaban para orang tua Ibu Susilawati, Mas Yudo, dan keluarga besar almarhum Bapak Ade Praboto, serta juga orang tua Faza, Bapak Erwin Shah, Ibu Helen, Nenek, dan seluruh keluarga besar, serta hadirin semua keluarga yang hadir bersama di sini. Pertama, izinkan kami mengucapkan selamat. Selamat buat Ana dan Faza. Alhamdulillah, perjalanan panjang itu telah ditutup, masuk ke perjalanan baru, bukan sebagai teman, bukan sebagai kolega, tapi kali ini sebagai suami istri. Insya Allah ini menjadi awalan yang penuh keberkahan bagi kalian berdua. Yang kedua, kami menyampaikan selamat datang di tempat kami. Ini pertama kali saya memberikan sambutan nikah di sini. Pertama kali juga buat saya. Jadi terima kasih pada Faza dan Ana yang telah menggunakan tempat ini untuk momen bersejarah yang tidak pernah kalian lupa. Sampai kapanpun pernikahan ini adalah bagian dari hidup sampai anak cucu nanti. Dan terima kasih telah menggunakan sebuah tempat yang kami pun menerimanya sebagai amanah untuk dimanfaatkan. Insya Allah nantinya sebagaimana dulu yang menggunakan tempat ini memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak. Kemudian saya dan istri dari sini, kami merasa bangga. Bangga kenapa? Karena yang menikah ini adalah dua pribadi yang dididik luar biasa oleh orang tua. Kami bersyukur beberapa waktu yang lalu ketika kita ngobrol, saya melihat, mendengar kegiatan mereka, dan kami pun tahu karena Ferry, istri saya, berkegiatan dengan Ana sama-sama. Dan mereka ini tumbuh dengan kreativitas. Orang tuanya mendidik dengan kreativitas, sehingga apa saja yang dilihat itu menjadi karya. Faza, Masya Allah, hafal 30 juz dari SMP. Jadi ketika tadi dikatakan bahwa Ana pada saat menyampaikan kepada orang tuanya niatnya, Insya Allah akan menjadi pembimbing yang memiliki fondasi din yang kuat. Faza, saya tahu setelah tadi dikatakan saya terima nikahnya dan kawin, udah tuntas itu, seluruh tanggung jawab pindah dari keluarga lewat wali Mas Yudo kepada Faza. Jadi kami bersyukur sekali ketika mendengar mereka berniat untuk melanjutkan kegiatannya kali ini sebagai pasangan suami istri. Karena itu saya ingin menitipkan pesan. Jadi diminta beri nasihat. Beri nasihat pernikahan itu paling susah di rumah sendiri. Paling enak kalau beri nasihat pernikahan itu di tempat lain. Di rumah sendiri nasihat pernikahan. Jadi saya sempat mikir-mikir apa saja. Pertama, kalian tentu tahu ini adalah bagian ibadah. Jalani ini sebagai ibadah. Apalagi Faza yang sudah punya fondasi agama yang kuat, lengkap di sini. Saya tidak mau ulang.
Tapi saya ingin tambahkan beberapa hal kecil yang mungkin bisa jadi bekal tambahan. Pertama, buat Faza dan Ana, tidak ada partner pasangan yang sempurna. Yang ada adalah pasangan partner yang menyempurnakan. Jadilah yang menyempurnakan untuk pasangannya. Faza menyempurnakan Anda menyempurnakan Faza. Insya Allah dari situ kalian bisa menjadi pasangan yang selalu melengkapi. Kalau berharap kesempurnaan, di saat berharap, disitulah awal kekecewaan. Kekecewaan muncul karena kita berharap yang sempurna. Yang kedua, saya sering katakan ini, cinta itu bukan kata sifat, cinta itu bukan kata benda, cinta itu kata kerja. Karena itu, Faza, kerjakanlah, Anda kerjakanlah, tunjukkan bahwa mencintai itu dengan perbuatan. Niat saja tidak cukup, dengan perbuatan. Dan dengan perbuatan itu artinya apa? Menjaga, menghidupkan, dan jangan pernah take it for granted. Jangan pernah dianggap pasti, akan selalu jaga itu. Yang ketiga, 5 aja di depan saya. Yang ketiga, komunikasi. Kabar baik, kabar kurang baik, kabar buruk, kebahagiaan, kurang bahagia, tidak bahagia, dan masing-masing nanti tahu caranya, mana yang paling pas, bagaimana yang paling tepat untuk bisa menyampaikan. Tapi komunikasi itu akan membuat perasaan kebersamaan, perasaan dekat, perasaan menyatu itu betul-betul ada. Dan titik yang nomor 4 ini buat kita semua juga di sini. Apalagi yang udah menikah, jadilah pendengar yang baik. Biasanya jadi suami itu banyak bicara, jadi istri lebih banyak bicara. Tapi yang dibutuhkan ini adalah jadi pendengar, bukan jadi yang bicara. Nah, lebih sulit jadi pendengar daripada jadi yang bicara. Karena itu pesan saya bukan jadi pembicara yang baik, pesannya jadi pendengar yang baik. Mudah untuk bicara, tapi sulit untuk mendengar. Nah, Faza sama Ana, kita ini diberi panca indera. Indera yang harus sering dipakai itu mata, telinga. Kurangi mulut, pakai mata dan telinga. Mulutnya dikurangi, insya Allah akan lebih banyak memahami sehingga bisa dipahami. Yang kelima, terakhir, jadilah pemberi. Pertanyaan, apa yang sudah saya berikan ya bulan ini? Apa yang sudah saya berikan ya minggu ini? Kalau mau tanya tiap hari agak gak realistis. Tapi kalau mingguan, bulanan bisa. Minggu ini udah apa ya? Bulan ini udah apa ya? Nah, dengan begitu Faza memikirkan apa yang diberikan pada Ana, dan Ana memikirkan apa yang diberikan kepada Faza. Insya Allah kalian berdua bukan saja bersatu, tapi bersenyawa. Apa bedanya? Para kuliah di ITB kita tahu bedanya. Apa bedanya bersatu dan bersenyawa? Terus sekalian, kalau di kimia itu ada namanya campuran, ada namanya persenyawaan. Campuran itu unsur yang berbeda dicampur, tetapi tiap-tiap unsur mempertahankan karakternya. Tapi persenyawaan tidak. Persenyawaan itu 2 unsur atau 3 unsur atau lebih bersatu dan menghasilkan unsur baru. Kita tahu air ya, itu H2O. Ada hidrogen, ada
oksigen. Ketika bersenyawa menghasilkan air, tapi air itu bukan oksigen, air itu bukan hidrogen. Air itu adalah persenyawaan hidrogen, dan dalam air ada hidrogen, dalam air ada oksigen, tapi tidak bisa dibalik. Faza, kalian ini sekarang menjadi persenyawaan. Persenyawaan itu membentuk apa? Membentuk sebuah keluarga. Keluarga itu bukan Faza, keluarga itu bukan Ana, tapi dalam keluarga itu ada Faza, ada Ana, dan membentuk entitas baru dan tidak bisa dilepaskan. Kalau satunya keluar, tidak jadi itu entitas baru itu. Itulah persenyawaan. Jadi buat kalian, jangan menjadi sekedar bersatu, tapi bersenyawa. Insya Allah dengan bersenyawa ini nantinya kalian akan bisa membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang dikaruniai anak-anak yang qurratu ayun, anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga yang nantinya bisa menjadi teladan. Teladan di antara keluarga besar, teladan di masyarakat, dan menjadi pemula dari munculnya anak cucu yang nanti membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Saya merasa bersyukur sekali bisa menyaksikan Faza dan Ana dan seluruh keluarga besar. Semoga awalan yang baik ini buat seluruh keluarga besar juga mempersatukan. Ana, Faza, ingat nih, pernikahan ini bukan antar dua pribadi, tapi dua keluarga menjadi satu keluarga besar. Tadi sudah dibilang, ayahnya, ibunya akan menjadi ayah dari mantunya, akan jadi ibu dari mantunya. Begitu juga sebaliknya, anak mantunya jadi anaknya. Ini adalah satu perjalanan baru yang insya Allah keberkahan selalu mengiringi dalam suasana apapun juga. Selamat Faza, selamat Ana. Dan teruslah jadi pribadi yang membanggakan. Teruslah dari pribadi yang kita teladani. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Anies Baswedan atas nasihat dan pesannya untuk pengantin baru kita, yaitu Faza dan Ana. Sebentar lagi kita akan lanjut pada prosesi pemasangan cincin. Saat ini kami sedang persiapkan dulu backdropnya agar nanti foto-foto Ana dan Faza cantik-cantik, bagus-bagus fotonya ya, untuk menjadi penampilannya. Persilakan untuk pihak PO untuk menyiapkan bagian backdrop sehingga nanti bisa berfoto dengan baik. Anies mantu lagi Pak. Baik Pak, alhamdulillah. Kayak mantu. Ini nggak berempat kilo mereka. Kali kita foto bersama dulu dari keluarga inti